Pemirsa Sinpo TV dan sahabat ngutik sekalian, Mas Icang, Neng Tia, hadir Mas. Ada kejadian di akhir-akhir ini yang menjadi viral dan cukup luar biasa menjadi diskursus. Pak Jokowi menginjak kepala kerbau. Kerbau bukan banteng tapi ya. Nah, justru itu yang menjadi pemantik. Banyak kalangan yang melihat penginjakan Pak Jokowi terhadap kepala kerbau itu tidak hanya sebatas ritual begawi cakak pepadun di tradisi masyarakat Lampung. Penginjakan kepala kerbau ini juga tidak banyak yang melihat tidak hanya ritual penganugerahan gelar Baginda Pemaku Bangsa. Banyak yang menengarai, Cang. Apa yang dilakukan Pak Jokowi ini sebagai perilaku gimmick atau simbol politik. Oke, padahal pemilu baru dimulai tahapannya setahun lagi. Harusnya, Cang. Ya. Ini karena Pak Jokowi sudah mulai safari dan tiba-tiba melakukan kegiatan yang cukup memantik khalayak Indonesia. Sepertinya pemilu akhirnya lebih dini untuk dimulai. Oke, prakontestasi 2029 nih ya. Iya. Oke, untuk membahas lebih jauh terkait topik tersebut nih Mas Ab dan juga Mas Icang, rasanya saya harus menyapa terlebih dahulu ya sahabat ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV. Salam sehat, salam bahagia, salam ngutik. Kembali ayo kita ngulik politik. Oh yeah. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, di episode Ngutik kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang sebetulnya tadi sudah diurai di awal sekali, bahwasannya memang sebuah prosesi adat Lampung ini menjadi perdebatan politik nasional, khususnya pada momen Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo yang menginjak kepala kerbau yang kini tidak lagi dibaca sebagai tradisi, melainkan juga ditafsirkan sebagai simbol politik. Lalu apakah ini murni bagian dari budaya atau publik memang sedang melihat segala sesuatunya melalui kacamata politik menjelang 2029? Dan untuk membahas topik tersebut sudah hadir dua teman diskusi saya, yaitu Mas Abdul Hakim dan juga Mas Tirti Canggih. Mas Al, Mas Icang. Oke. Halo, Mas Saab, tampak sporty hari ini. Oh, sporty gua aja. Iya, apa gara-gara Piala Dunia ya? Oh, bisa jadi. Dingin ya? Oke, praktikal aja. Mas Ab dan juga Mas Icang, ini kita akan comeback nih, sepertinya kita akan membahas terkait dengan politik kali ini. Kembali ke Hitoh Ngutik ya. Oh iya, default setting ya. Default settingnya, ngulik Default politik. settingnya kita akan membahas lagi arena-arena politik yang memang bersentuhan langsung. Kalau selama ini kita membahas kebijakan publik, ini betul-betul kontestasi politiknya, Jang. Iya, ngutik kan, ngulik politik. Politik dalam arti kekuasaannya. Iya, dan kali ini saya ingin langsung ngulikannya dari Mas Ab dan juga Mas Icang begitu ya, terkait momen viral yang kalau tadi Mas Ab bilang begitu ya, bahwasannya ini Bapak Jokowi yang lagi viral ini terlihat menginjak kepala kerbau dalam sebuah prosesi adat di Lampung ya Mas ya. Dan kemudian mengapa Mas momen budaya ini bisa memicu respon politik yang begitu keras seperti itu, dan kenapa ya Mas Pak Jokowi ini kemudian harus menginjak kepala kerbau dalam prosesi adat tersebut? Boleh langsung ngulikannya Mas Ab atau Mas? Iya. Mas Saab, kali ini Mas Saab punya banyak insight seperti itu. Tapi gua agak terdistract sama kera baju loh, Jang. Kenapa? Kayaknya baru kali ini lo pakai dengan model yang sebesar seperti ini ya. Flamboyan ya. Oke, Mas Ab. Oke, balik di situ memang ada banyak pertanyaan ya yang mengarah ke gua gitu. Kira-kira Pak Jokowi memulai safari politik jauh lebih dini kalau kita melihat tahapan pemilu yang harusnya secara formal baru dimulai KPU tahun 2027, pertengahan, Jang. Iya, pertengahan. Ya, pertengahan ya. Dikasih parpol segala macam itu ya. Betul. Nah, Pak Jokowi relatif lebih dini untuk kemudian melakukan safari politik. Meskipun secara struktural Pak Jokowi itu belum menjadi bagian PSI secara resmi. Belum masuk jadi apa-apa ya. Belum jadi apa-apa kan? Belum. Palingan ini Mas, dari Ahmad Ali itu disebut sebagai patron politik. Nah, ada lagi tuh selain patron politik, panutan.
panutan. Iya. Bahkan Pak Jokowi sendiri kita ditanya sebagai apa safari ke Lampung, sebagai motivator PSI. Kan? Ya. Nah, secara formal kan artinya Pak Jokowi di PSI itu belum menduduki posisi jabatan formal ya. Ya. Akan tetapi Pak Jokowi kemudian secara lebih dini memulai pemanasan kontestasi ini dengan memunculkan pertama akan melakukan safari total ke seluruh pelosok Indonesia. Langkah pertama adalah Lampung. Nah, ini pertanyaan yang banyak diarahkan, Cang. Kenapa Lampung? Iya, kenapa itu, Mas? Nah, padahal ya, Cang, setelah gue telusuri, suara PSI di Lampung untuk DPR RI itu nggak bagus-bagus amat juga gitu. Sekitar 2% ya di Provinsi Lampung. Lampung kan ada 2 dapil tuh, Cang, untuk DPR RI ya. Lampung 1 sama Lampung 2. Itu kalau digabung, suara PSI di Lampung itu cuma 2% untuk DPR RI. 2% ya. Nah, untuk suara PDIP memang tertinggi nomor 2 setelah Gerindra. Tapi dengan selisih dengan Gerindra juga tidak terlalu jauh. Nah, akhirnya kenapa kemudian Lampung yang dipilih? Memang ini salah satu kandangnya PDIP. Suara PDIP di sana relatif tinggi, besar gitu. Nah, ini yang pertama, kenapa Lampung? Meskipun ya suara paling tinggi di Lampung itu masih Gerindra. Gubernur yang terpilih juga dari Gerindra, Bang Mirzani Jausal itu adalah Ketua DPD Partai Gerindra di Provinsi Lampung. Itu pertanyaan pertama. Ini kandang PDIP. Yang paling banyak viral itu adalah kenapa kemudian Pak Jokowi mengeluarkan sesuatu yang memang ini keahlian beliau, Jang. Iya. Gimik politik. Gimik gestur politik gitu ya. Melalui simbol-simbol, semiotika. Semiotika. Dulu kita ingat banget kalau beliau kampanye pada saat menjelang 2014 memunculkan kesederhanaan kan. Baju yang 100.000 dan lain-lainnya itu cukup menusuk ke kalangan masyarakat Pirmabada. Menempel sekali itu dengan kesederhanaannya. Pun ketika Pak Jokowi dianugerahi gelar Baginda Pemangku Bangsa dalam acara ritual adat Lampung yang disebut sebagai Begawi Cakak Pepadun, memang ritual ini sudah kerap kali dilakukan, Cang. Dalam arti sesungguhnya, menginjak kepala kerbau ini salah satunya adalah mengingatkan diri untuk segera meninggalkan sifat kebinatangan. Oh, I see. Jadi sifat-sifat kebinatangan maknanya secara adat itu ya? Betul. Kemudian yang kedua, ini sebagai proses ketika dianugerahi gelar Baginda, maka kerendahan hati dengan cara menghilangkan iri, dengki, dan lain-lainnya yang disimbolkan sifat kebinatangan itu harus segera ditinggalkan. Ini makna asli dari Begawi Cakak Pepadun. Akan tetapi kemudian banyak yang melihat ketika Pak Jokowi yang melakukan ini, itu tidak lagi kepala kerbau gitu. Ini adalah kepala banteng. Padahal itu jelas beda spesies ya. Beda spesies. Tapi kan penyebutan dalam bahasa Inggris mirip-mirip itu, Jam. Ya kan kalau kerbau itu water buffalo. Kalau banteng itu bull sebenarnya. Tapi secara makna kebinatangan, buffalo juga dipersepsikan sebagai binatang yang kuat kan? Ya, punya tanduk pula. Iya, dan itu juga, Jam, kalau kita lihat secara sekilas, memang kerbaunya moncongnya juga putih yang diinjek oleh Pak Jokowi itu. Nah, tapi di sini gua akhirnya bertanya-tanya gitu ya. Kenapa ya Pak Jokowi itu sampai harus mengeluarkan gimmick atau simbol politik semacam ini? Meskipun ya ini sudah dibantah oleh beberapa pengurus PSI, bahkan Pak Jokowi sendiri. Itu kan acara ritual, itu acara adat. Jadi nggak usah dimaknain macam-macam gitu ya. Tapi akhirnya gue mencoba aja dalam penafsiran interpretasi pribadi gue, Cang. Gue mencoba buka-buka tuh, Cang. Kenapa ya Pak Jokowi sampai menyimbolkan simbol untuk menginjak kerbau? Neng, lo pasti ingat kan? Karir politik Pak Jokowi, Cang, itu sejak dia belum siapa-siapa yang mengorbitkan mulai jadi wali kota Solo, kemudian ke DKI Jakarta, kemudian ke Presiden 2 periode. Siapa, Cang? PDIP. Sejak tahun 2005 berarti. 2005. Solo itu. Periode pertama selesai, periode kedua belum tuntas, PDIP kemudian mengusung bareng Partai Gerindra untuk
DKI Jakarta belum tuntas, kemudian langsung maju pilpres, Iya, 2 periode. 2 periode. Semua diasuh oleh PDI Perjuangan. Nyaris 20 tahun berarti itu, Mas. Nyaris 20 tahun ya. Artinya di situ gue punya kesimpulan, Jokowi secara asosiatif itu sama dengan PDIP. Dan itu terkonfirmasi sejak Pak Jokowi yang sangat punya pesona di grassroots. 2014, 2019 itu suara PDIP terus naik. 2014 kalau kita telusuri ya, gue sempet nyatet nih suara PDIP itu dari 99 berapa sih? 99 itu 33,7%. Memang itu setelah berhasil melakukan pergerakan besar melalui reformasi 98, simpati publik cukup luar biasa. Waktu itu meskipun Golkar juga yang awalnya dicaci maki masih bisa bertahan itu, Cang. Itu di 99 pemenangnya adalah PDIP. Di 2004 mulai agak luntur ketika Bu Mega selesai memegang tampuk kekuasaan, kan di situ ada pergantian Gus Dur ke Bu Mega ya, itu menjadi 18,5%. 2009 ini adalah titik fase terendah perolehan PDIP secara elektoral di pemilu legislatif. Di mana kita tahu waktu itu 20%-nya diambil alih oleh Partai Demokrat, Cang. Dan saat itu adalah Pak SBY menjadi sangat dominan waktu itu ya. Betul, sangat dominan. Kemudian 2014 naik lagi. 2014 ini adalah fase ketika Pak Jokowi pertama kali untuk nyapres kan, dan di situ berhasil mengerek suara PDIP menjadi 18,4%. Naik itu, Cang, 4%-an. Di 2019 19,3%, naik lagi 1% ya. Tapi kemudian ketika Pak Jokowi menyatakan pecah, meskipun itu cukup sempit waktunya menjelang pemilu, berhasil mereduksi suara PDIP menjadi 16,7%, Cang. 3%-an kan itu turun, Cang. Dan kita tahu waktu itu dengan tidak hadirnya Pak Jokowi secara asosiatif, meskipun tidak sevulgar sekarang gitu, itu berhasil mereduksi suara PDIP. Dan kalau kita lihat sekarang, kenapa kemudian Pak Jokowi itu cukup vulgar memberikan simbol politik untuk menginjak kepala kerbau. Asumsi gua, jika dulu Jokowi sama dengan PDIP sangat asosiatif dan itu terkonfirmasi dengan naiknya suara partai, seolah-olah kalau gua bayangkan menginjak kepala kerbau itu yang banyak dimaknai oleh beberapa kalangan Banteng, karena ini beberapa politisi PDIP juga sudah bereaksi ya. Sudah bereaksi, Mas Guntur Romli, kemudian Mas Deddy Sitorus sudah mengatakan ini sesuatu yang tidak sopan dalam tanda kutip terhadap binatang dan lain-lainnya. Nah, akhirnya gue punya kesimpulan, Cang. Kayaknya Pak Jokowi ini ingin segera, jika dulu Pak Jokowi itu sama dengan PDIP, saat ini Pak Jokowi tidak sama dengan PDIP. Oke, berarti simbol sebagai disasosiasi ya? Betul. Asosiasi seolah-olah Pak Jokowi itu adalah PDIP ingin segera dilepaskan. Simbolnya apa? Kepala. Iya. Kalau seandainya itu kita manai banteng gitu, saat ini gua sudah lepas. Dan ini menjadi pertanyaan gua, kenapa pertama kali Pak Jokowi untuk safari politik simbol ini yang diberikan? Dan juga untuk pertama kalinya, Mas, Pak Jokowi memakai atribut PSI. Nah, yang itu. Logonya apa? Gajah. Lampung adalah salah satu wilayah konservasi gajah. Persis. Dan akhirnya ada postulat gua kedua, Cang. Jika dulu Pak Jokowi sama dengan PDIP, saat ini Pak Jokowi ingin mengatakan Jokowi tidak lagi sama dengan PDIP. Tapi Jokowi saat ini sama dengan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Meskipun secara struktural Pak Jokowi saat ini tidak sama sekali mendapatkan jabatan formal, tapi kan pas ke sana menjadi motivator, pakai topi, pakai jaket, semuanya simbolnya gajah. Berkali-kali berujar saya akan mendukung PSI mati-matian. Nah, kan artinya saat ini warisan elektoral atau political ownership-nya Pak Jokowi tidak lagi diarahkan kepada PDIP, akan tetapi diarahkan kepada PSI yang ketua umumnya juga kita tahu bersama merupakan putra bungsu dari Pak Jokowi sendiri. Nah, di situ akhirnya gue mendapatkan korelasi. Oh, jika kemarin, lo masih ingat nggak, Cang?
retaknya Pak Jokowi dengan PDIP yang secara vulgar kemudian mengemukakan ketika Gibran sudah jadi cawapresnya Pak Prabowo. Ya. Dan kita ingat kemarin 2024 ini adalah pemilunya serentak. Ya. Tidak cukup waktu untuk melakukan disasosiasi itu. Iya. Sempit waktunya ya. Sempit waktunya. Dan tanpa dengan waktu yang sesempit Ya. itu, suara PDIP tergerus 3% loh, Cak. PSI lumayan loh Mas suaranya kemarin kan. Iya, 2,8%. 2,8 ya. Di antara partai-partai yang tidak lolos parlemen, yang agak cukup besar cuma 2 partai, Cang. Satu lagi P3, P3. 3,9%, tinggal 0,1%, Ya. harusnya terhantar ke DPR. Akan tetapi kemudian karena masih kurang tidak lolos parliamentary threshold, P3 nggak dapat kursi. Nah, suara terbesar nomor 2 yang tidak lolos parlemen itu adalah PSI. Berapa? 2,8%. Nah, sekarang kalau kita pakai hitung-hitungan parliamentary threshold 4%, kurang berapa persen, Kang? 1,2. 1,2. Pak Jokowi dengan waktu yang sempit ketika sudah memisahkan diri aja sudah berhasil mereduksi 3% dari suara PDIP. Kalau ini dilakukan jauh-jauh hari, Itulah ya, Mas Ab dan juga Mas Icang. Ini sebelum saya menutup segmen ini begitu ya, ada pandangan lain nih Mas terkait dengan apa yang dilakukan Pak Jokowi di Lampung begitu ya. Dari yang saya catat ini dari kalangan analis begitu ya, ada kalimat yang dilontarkan oleh Direktur Eksekutif Trias Politika yaitu Bapak Agung Baskoro ini menilai ritual yang dilakukan oleh Pak Jokowi tersebut ini secara konotatif bisa dikaitkan erat dengan PDIP yang berlambang kepala banteng seperti yang tadi sudah kita urai ya, seperti itu. Kemudian ini juga katanya begitu ya, ketika kepala kerbau ini diinjak, itu bisa diasosiasikan bahwa Pak Jokowi ini siap bertarung dan mengalahkan PDIP di Lampung katanya Mas. Itu juga yang rame nih kemudian di masyarakat seperti itu ya, di media sosial juga rame. Dan kemudian Mas Ab dan juga Mas Icang begitu ya, ini hampir kemudian semua peristiwa politik yang saat ini itu dikaitkan dengan tahun 2029 yang tadi juga sempat dikatakan bahwa rasanya terlalu dini untuk memulai kontestasi 2029 ya. Kita akan bahas di segmen yang selanjutnya. Mas Ab dan juga Mas Icang, pemirsa Simpo TV dan juga sahabat Ngutik, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan kembali. Pastikan tetap di Ngutik, Ngulik Politik. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Simpo TV, kembali lagi di Ngutik. Ayo kita ngulik politik. Baik sahabat Ngutik dan juga pemirsa Simpo TV, Mas Ab, Mas Icang, kita akan melanjutkan kembali ini terkait momen viral begitu yang dilakukan atau yang ditengarai oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo yang tengah melakukan prosesi adat di Lampung seperti itu yang menginjak kepala kerbau. Ini beberapa analis melihat apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini katanya begitu ya, siap untuk bertarung dengan PDIP karena beberapa pihak mengasosiasikan kepala kerbau tersebut dengan kepala banteng, yang mana memang kepala banteng itu menjadi lambang dari partai PDIP. Nah terkait ini Mas Alf sama Mas Icang mungkin ada ulikan khusus bagaimana Mas Kalau tadi Icang? pertanyaannya kenapa Lampung gitu ya, kenapa sekarang jauh-jauh hari, mungkin saya bisa menduga jawaban Pak Jokowi adalah sederhana Mas. Apa? Kenapa tidak? Lu bukan siapa-siapa loh Mas. Oh iya ya, sekarang kalau Gak kita ada lihat jabatan. kalau kita lihat kan Pak Jokowi saat ini kan tidak memiliki rumah lah istilahnya ya, secara politik ya. Beda dengan presiden lain sebelumnya ya. Pak SBY masih punya Demokrat, Pak Prabowo Mega masih punya PDIP, PDIP. Pak Prabowo dengan Gerindranya. Pak Jokowi ini homeless secara politik sebenarnya. Iya ya. Iya kan? Padahal approval rating di akhir masa jabatan juga masih tinggi ya. Masih tinggi dan memang masih cukup muda ya untuk usia politisi Berapa Pak pensiun. Jokowi sekarang ya? 65 apa 66 ya kalau nggak salah ya. Iya masih sangat muda lah untuk Masih sektor muda. politisi. Iya betul. Kan kalau kita lihat Pak JK itu udah di atas 70, Pak Prabowo di atas 70 ya. Ya. Nah, disitulah saya juga ini apa Neng Tia tadi cukup menggelitik soal simbolnya itu Mas ya. Apa? Bahwa itu kan memang turun-temurun memang memakai kepala kerbau. Ya. Saya tapi juga jadi ingat kenapa PSI mengganti logonya juga. Oh, jadi yang dari lo tumbuhan kepantik ya? Iya, ke binatang juga. Dan juga diikuti juga sekarang oleh Hanura juga, Mas. Hanura kenapa? Kan ganti logo, sekarang Love
singa. Oh iya, Hanura juga ganti kepala singa ya? Ganti singa. Oh iya. Karena memang masih secara visual, secara semiotik, terutama rakyat Indonesia itu ya, dan manusia umumnya, itu lebih dekat asosiasi hewan daripada tumbuhan, Mas. Oh iya ya. Karena kan mau gimana pun, tumbuhan itu kan nggak bergerak, Iya. paling kita makan. Iya. Tapi kalau dalam fabel itu kan sering ya, kita itu identifikasi manusia dengan hewan. Iya. Dan kenapa harus gajah misalnya kan? Iya. Kenapa nggak harus semut? Kenapa? Kenapa lebah? Ya gajah kan bisa menginjak kerbau dan banteng dan kawan-kawan. Iya. Yang paling gede Binatang gitu. besar ya. Iya. Di situlah gue sempat mikir, kenapa ya? Oh mungkin itu. Jadi kalau logonya tuh abstrak, ya kan, kayak Nasdem, itu mungkin orang nggak akan langsung ngeh di situ gitu. Iya. Tapi kalau hewan, orang kan langsung ngeh. Iya. Ini singa, ini gajah gitu kan. Dan kita tahu putra Pak Jokowi sendiri sekarang jadi ketua umum PSI. itu. Jadi kalau kenapa dan kenapa tidak, jawabannya itu juga gue rasa juga bisa kita bedah sedikit, Mas. Ini mungkin ini ya semacam tafsiran longgar gue aja, Mas ya. Kayak gimana tuh? Terhadap sebuah teori yang sangat umum sebenarnya. Apa teori apa? Game teori, Mas. Apa relevansinya? Atau teori permainan. Karena ini bisa kita pakai tafsiran longgarnya ya. Untuk membedah kenapa politik Indonesia selalu seperti ini. Jauh-jauh hari loh ini. Iya, jauh hari. Belum separuh jalan, Mas. KPU itu kan sebetulnya tahapannya baru pertengahan 2027 kan? Juni 2027. Dan usia pemerintah Prabowo belum 2 tahun loh. Iya, belum 2 tahun. Belum separuh dari 5 tahun. Iya. Tapi kita tahu dalam game teori ini kan dipelopori oleh seorang matematikawan, fisikawan bernama John von Neumann, Mas ya. Hungaria American. Yang juga beliau ini yang mengkreasi rumus matematika bom atom, Mas. Loh, Manhattan dong? Salah satunya beliau. Manhattan Project salah satunya? Terlibat. Beliau itulah yang mengoptimalkan daya ledaknya itu lewat matematikanya dia itu. Mas. Dan banyak yang bertestimoni ya, salah satu ilmuwan paling jenius itu von Neumann. Saking jeniusnya dia, bahkan orang-orang yang di lingkaran ilmuwan itu bilang dia beda level sama kita katanya. Tapi kok yang mengklaim legitimasi bom atom itu Einstein, Cang? Betul. Itu banyak Einstein karena memang Einstein kan salah satu orang yang pertama ya berkirim surat agar ke Roosevelt gitu ya. Dan dia yang punya jabatan politik lah. Betul. Memang secara imajinatif dia paling luar biasa lah pada tandingan. Tapi von Neumann ini paling lengkap. Dia, Mas, umur 6 tahun sudah bisa melakukan pembagian mental tanpa oret-oretan 8 digit, Mas. Wow. Di kepala. Dan bisa menghafal isi buku telepon. Wow. Yang segini yang kayak kalau versi Indonesia Yellow Page ya. Yellow Pages, kalau ditanya halaman 18 itu isinya apa? Apalah semua. Wow, gila. Dan dia itu mempengaruhi juga macam-macam ekonomi juga, Mas. Makanya dia sempat bikin buku sama Oscar Morgenstern. Itu bukunya tahun 1944. Isinya apa? Itu Theory of Games and Economic Behavior. Intinya adalah menggabungkan matematika dengan ilmu sosial ekonomi. Dan di buku itu, Mas Apneng Tia mungkin kenal istilah zero sum game. Ya. Dari buku itu, Mas. Impas-impasan. Nggak ada yang menang dua-duanya. Nah, intinya kan begitu. itu berkembang ya. Teori game teori, zero sum game, ada juga non zero sum game. Ada lagi teori dari John Nash, Nash Equilibrium, dapat Nobel juga. Tapi yang mau gue citir adalah gini, Mas. Dalam game teori itu, semua orang akan berupaya mengoptimalkan permainan. Tapi juga nggak ngelihat dari strategi kita sendiri. Harus juga ngelihat orang lain ngapain. Pak Jokowi ini melakukan itu. Ibarat ini game catur, beliaulah yang mulai langkah pertama, Mas. Dan semua orang meskipun nggak langsung bereaksi, tapi paling nggak akan mengkalkulasi ulang langkah-langkahnya. Tapi ini, Cang, ya, langkahnya Pak Jokowi itu gambit, Cang. Gambit raja nih, Cang. Paling enggak sudah ada yang bereaksi dengan lumayan kencang kan. Dan semua orang nggak menoleh, Mas, di situ, Mas. Itu langkah pertama yang akan direspons meskipun nggak langsung oleh pemain lain. Cuman gue lebih menarik mungkin melihat tafsiran longgarnya lagi oleh Robert Aumann, ekonom dan juga matematikawan yang juga
dia itu mengembangkan game teori dengan namanya repeated games and conflicts. Bagaimana itu penyampaian sederhananya? Permainan yang berulang dengan konflik-konfliknya. Oke. Jadi mungkin secara sadar nggak sadar Mas ya, semua elit politik itu punya memori kolektif ya. Oke. Misalnya begini, 2 presiden Indonesia yang terpilih langsung, Pak SBY dengan Pak Jokowi, itu misalkan nggak pernah memilih wapres yang sama Mas. Oh iya ya? Ya kan? Di Selalu berbeda. dua presiden yang terdahulu sebelum Pak Prabowo, itu bahkan di periode pertama untuk bisa membantu kemenangan, wakil presidennya sama loh, Jang. Itulah. Makanya apa? 2029 ini semua orang akan menjaga opsi. Oke. Nggak akan memfinalkan pilihan-pilihan. Karena di periode kedua, sejarah Pilpres langsung telah mencatat Ya. kalau SBY di pertama dengan Pak JK. Betul. Pak Jokowi pertama dengan Pak JK. Tapi di periode kedua Pak SBY dengan Pak Budiono. Itulah. Yang secara elektoral dipandang tidak memberikan insentif. Betul. Kemudian di periode keduanya Pak Jokowi menggandeng Pak Ma'ruf Amin. Meskipun secara personal politisnya nggak terlalu memberikan dampak elektoral meskipun beliau adalah tokoh NU gitu ya. Tapi memilihnya tidak serumit di periode pertama. Artinya lu mau mengatakan di periode kedua Pak Prabowo ini bisa juga repetisi seperti 2 presiden sebelumnya. Bisa mungkin. Oke. Dan itu bisa berulang lagi karena apa? Semua orang menimbang-nimbang Mas. Nah, Ini tuh bukan one shot game aja. oke. Setelah misalnya Mas, pileg selesai kan ada pilkada juga. Oh iya. Terus juga yang sebelumnya pula yang masih hangat. Nah, Kita tahu waktu itu Gerindra pertama kali dengan siapa Mas, koalisi dengan siapa Mas? Partainya siapa? PKB. PKB. Tapi di ujung kelokan Ini sama Mas Anies. itulah. Dan akhirnya ketika kalah gabung lagi. Gabung lagi. Inilah repeated games and conflict itu Mas. Jadi semua orang mengkalkulasi, menimbang-nimbang, tapi nggak ada yang benar-benar declare. Oke. Kalau Pak Jokowi kan beda ya. Pak Jokowi itu lain. Memang ini agak lain lah Pak Jokowi. Kalkulasinya beliau bukan siapa-siapa saat ini. Bahkan bukan ketua Dewan Pembina PSI. Namun putra beliau masih ada di pemerintahan. Wapres kan. Wapres pula. Dan homeless pula. Ya kenapa enggak? Kalau menurut Pak Jokowi mungkin ya. Setahun ini memanaskan mesin. Dan itu diakui langsung kok sama Pak Jokowi. Iya betul. Jadi nggak ada masalah sebenarnya kayak gitu kan. Yang menarik tuh Jang, kan lo tadi ngomong bahwa Pak Jokowi ini memanaskan mesin. Dan secara letter luck, verbatim, Pak Jokowi mengatakan hadir ke Lampung itu selain sebagai motivator untuk menjadikan PS ini mesin yang besar. Ya, betul. Dan kalau kita lihat Mas Gibran, Pak Jokowi, sampai saat ini kalau gue pinjem istilahnya masih Cang dalam politik, homeless kan? Ya. Asosiasi dengan PDIP sudah mau diputuskan, tentu harus ada rumah baru untuk Pak Jokowi dan mungkin keluarga beliau dalam mengarungi kontestasi politik selanjutnya. Kita udah tahu tuh, keluarga Pak Jokowi kan sudah mendeklarasikan bahwa politik adalah jalan ninja. Ya, betul. Nah, akhirnya kenapa kemudian Pak Jokowi lebih dini, Neng? Iya, betul. Gitu ya. Gua membayangkan betul ya. Kalau kita lihat rute safari politik yang akan dilakukan Pak Jokowi ini kan setelah dari Lampung, ini rencananya akan ke NTT. Setelah dari NTT, kemudian ke Jawa Barat. Yang menjadi cukup menarik, 2 pilihan pertama wilayah ini merupakan wilayah-wilayah yang PDIP-nya suaranya besar loh, Neng. Oke, di Lampung itu PDIP, gua catat aja ya, tadi gua baca catatan gua, PSI di Lampung itu suaranya cuma 2% ya. PDIP itu 15,6%, Cang. Nomor 2 setelah Gerindra. Nah, kalau ke NTT, nah di NTT memang PSI suaranya agak lumayan tuh, Cang. Untuk di NTT itu kan ada 2 dapil untuk DPR RI, gue gabungkan itu suara PSI itu 4,6%. PDIP 16% nomor 1 di sana, Cang. Artinya setelah simbol diinjak, kandang PDIP langsung disatroni. Jadi kalau apa tadi kalimat lo yang pengamat tadi tuh? Ya, beliau mengatakan bahwa Pak Jokowi ini siap bertarung katanya. Nah, siap bertarung sama PDIP. Itu. Ada narasi tambahan juga itu, Cam, bahwa saat ini kan wilayah yang paling kuat menjadi benteng PDIP adalah Jawa Tengah.
Bahkan di situ narasinya sudah mulai dibangun, ini akan menjadi benteng gajah gitu. Jadi akan mencoba untuk mengganggu eksistensi dari PDIP di Jawa Tengah. Nah, kalau kita lihat rutenya semacam ini, mungkin lagi-lagi meskipun tidak diakui oleh Pak Jokowi dan PSI, fungsionarisnya bahwa rute itu secara simbol politik tidak ada sama sekali, namun tidak bisa kemudian fungsionaris PDIP tinggal menanggapi Jang gitu loh. Guntur Romli, kemudian Deddy Sitorus dan beberapa kalangan sudah mulai melihat ini sebagai sebuah rute awal untuk melakukan resistensi gitu. Kan kita lihat tadi waktu sempit ketika Pak Jokowi sudah mulai cerai dengan PDIP, suara PDIP turun 3%. Kemudian kalau ini sejak dini Jang dilakukan. Ini kan ternyata setelah gue telah Ajang punya irisan total antara suara PDIP dan PSI. Mungkin dari suara 3% reduksinya PSI itu PDIP itu yang kemudian mencoba untuk lari, dan salah satu sebagian besarnya lari ke PSI yang 2,8% itu Cang. Nah dari sini mungkin itu dengan waktu yang sangat sempit itu suara PDIP bisa diresistensi. Dan kalau kemudian mungkin di pikiran Pak Jokowi, gue membayangkan secara pribadi aja Jang, kalau gue lakukan dari awal maka kemungkinan besar meskipun Jang tidak bisa mengalahkan PDIP, tapi paling tidak bisa mengantarkan PSI lolos parliamentary threshold. Itu sudah jadi semacam crown jewel-nya Mas. Iya kan, mahkota akhirnya kan itu ya. Kita tahu lah Pak Jokowi ini bukan orang yang nggak pernah berhitung ya. Selalu kalkulatif. Kenapa misalkan lampu, tadi ada simbol gajah. Sekalian juga nginjek kepala kerbau gitu. Kenapa NTT, kenapa Jawa Barat. Itu juga ada ini Mas, ada analis lain yang bilang bahwa inilah tempat-tempat di mana project signature Pak Jokowi itu banyak di sana Mas. Oh ya, infrastruktur ya. Infrastruktur kan tol itu Mas, melewati Lampung, di Jabar ada Patimban, pelabuhan terbesar. NTT jelas waduk di sana Mas. Jadi memang ini selalu ada kalkulasi. Di awal nggak cuma random pakai dadu ke Lampung kan, itu kayak nggak mungkin buat Pak Jokowi ya. Dan kita tahu kita punya negara sangat luas sekali Mas, Indonesia. Kalau nggak dimulai dari awal, nggak kebagian ya. Kebagian itu Mas. Kita tunggu nanti lah setelah 3 wilayah ini Pak Jokowi mungkin akan ke Papua mungkin, ke Sulawesi mungkin, ya kan? Kita nggak tahu nanti gitu. Oke, Mas Ab dan juga Mas Icang, ini menarik saat kita akan membahas terkait dengan presidential threshold ya? Ya, seperti itu, karena memang yang saat ini juga sedang ramai terkait itu adalah putusan MK yang juga membatalkan ambang batas calon presiden itu ya Mas. Yang 0 ya? Betul sekali. Nanti mungkin apakah ada kaitannya begitu ya dengan safari politik Jokowi yang saat ini sedang terjadi? Nanti sudah pasti ada kaitannya tuh. Sudah pasti ada kaitannya, tapi tunggu dulu, kita akan bahas di segmen yang selanjutnya ya. Mas Ab dan juga Mas Icang, sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinfo TV, jangan kemana-mana ya, karena sesaat lagi kami akan kembali, pastikan tetap di Ngutik, Ngulik Politik. Oh yeah. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinfo TV, kembali lagi di Ngutik, ayo kita ngulik politik. Baik sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinfo TV, ini merupakan segmen terakhir dari Ngutik. Di episode kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan di Ngutik bersama dengan Mas Aap dan juga Mas Icang. Mas Aap, Mas Icang, ini di tengah mulai menghangatnya pembicaraan tentang kontestasi 2029 seperti itu ya, aturan main pemilu juga ini sedang menjadi sorotan Mas, yaitu RUU Pemilu, yang mana ini putusan MK dikabarkan begitu ya membatalkan syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang tidak lagi berlaku. Tadi kan di menutup segmen yang sebelumnya saya bertanya apakah ini ada kaitannya dengan safari politik Pak Jokowi seperti itu. Mas Aap bilang ini ada kaitannya sangat sekali begitu ya, sangat berkaitan sekali. Nah pertanyaannya kemudian ini bagaimana dampaknya terhadap kontestasi politik ke depannya seperti itu. Nah ini yang menarik. Karena keputusan MK, presidential threshold sudah akan dinolkan perintahnya untuk pemilu 2029, maka ada dua penafsiran nih Neng, yang saat ini mungkin nanti sedang dirumuskan dalam rancangan UU Pemilu yang baru.
Dan setelah reses ini, pimpinan DPR, Profesor Sumidasko Ahmad mengatakan akan segera melakukan roadshow. Melakukan penyerapan aspirasi, Cang, biar nanti ketika undang-undang ini diketok sudah merupakan hasil dari penyarian masukan banyak stakeholder sehingga nanti tidak digugat-gugat lagi ke MK. Nah, kaitan terkait dengan putusan MK disambungkan dengan eksistensi capres yang nanti parpol tidak perlu ambang batas, ini kan ada dua penafsiran, Cang. Bisa jadi parpol yang berhasil masuk menjadi peserta pemilu itu nanti boleh mencalonkan presiden. Artinya meskipun nanti asumsi gua dengan gejala-gejala yang ada, untuk parliamentary threshold-nya masih akan diadakan nih, Cang. Oke, kemarin berapa? 4% Mas ya? Kemarin 4%. Sekarang beberapa parpol ada yang ngusulin 7%, ada yang ngusulin 5%, ada yang ngusulin 4%, ada yang diturunkan menjadi 3%. Ini masih menjadi diskusi di ranah parlemen. Tapi kemudian jika untuk presidensial threshold-nya 0, ini kan penafsirannya bisa dua nih, Jang. Bisa semua peserta pemilu nanti yang akan ikut kontestasi di 2029, mau dia nanti lolos parliamentary threshold atau tidak, itu bisa menjadi calon, bisa mencalonkan pasangan calon presiden. Tapi kemudian ada satu pikiran yang lain nih, nanti yang boleh mencalonkan presiden ya parpol-parpol yang lolos parliamentary threshold 4% itu. Nah, ini kan juga variabel-variabel yang masih digodok, ini menjadi daftar inventarisasi masalah untuk pembahasan rancangan undang-undang ini Mas pemilu. Ya berarti konsekuensi kalau tadi opsi kedua yang itu dipilih ya. Berarti itu akan ngefek ke jadwal pemilu, Mas. Oh, jelas. Serentak apa enggaknya kan? Jelas. Iya kan? Salah satu yang menjadi diskusi daftar inventarisasi masalah yang serius yang gua dengar itu adalah soal apakah pilpres pileg untuk 2029 masih diadakan serentak, Cang. Kenapa? Karena kemarin untuk pemilu 2024 ini agak cukup mencederai proses demokratisasi. Bagaimana mungkin untuk pencalonan presiden disandarkan pada hasil pemilu 5 tahun yang lalu? Ibarat kata tiket yang udah usang dipakai untuk lomba hari ini. Gitu. Nah, kadaluarsa. Mungkin harganya lebih murah atau mungkin kualitasnya sudah tidak seperti yang ada sekarang, dan itu yang dijadikan rujukan untuk mengajukan calon pasangan presiden dan wakil presiden. Itu juga sepertinya akan menjadi daftar inventarisasi masalah serius dalam pembahasan rancangan undang-undang pemilu, Jang. Itu kenapa gue dengar pernyataan langsung dari Bang Dasko untuk penyusunan RUU pemilu ini akan dilakukan dengan prudent, dengan kehati-hatian cukup luar biasa. Serapan nanti masa reses ini akan mendatangi partai-partai non-parlemen, akan mendatangi masyarakat sipil, dan akan soan ke kampus-kampus akademisi dalam rangka diskusi kira-kira format, metode, dan bentuk seperti apa pemilu untuk 2029. Nah, dari sini ini sangat penting karena kita tahu bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Itu nanti akan menjadikan undang-undang pemilu jika sudah diketok tidak lagi bolak-balik ke Mahkamah Konstitusi. Itu kan emang Mas ya, yang juga ini FYI ya, fakta yang menarik. Ternyata Mas, tentang itu ambang batas presiden itu adalah yang paling banyak diajukan ke MK selama 20 tahun ini, Mas. Iya. Paling banyak itu. Dan kemarin akhirnya diputuskan, dihapuskan. Jadi jangan sampai lah, mungkin ya kalau RUU itu disahkan terlalu awal, nanti ada orang boleh ke MK lagi, disahkan, nanti akan merevisi UU lagi gitu loh, Mas. Dan itu tahapan pemilu yang akan sudah disusun baik akan bubar semua, berantakan semua. Dan inilah yang kemudian perlu kehati-hatian penuh dari parpol-parpol di parlemen untuk segera melakukan penyerapan ini secara lebih
rigid, lebih rinci dan lebih dalam biar potensi-potensi nanti perubahan aturan di tengah jalan tidak terjadi lagi. Iya. Oke, Mas Aap, terkait dengan adanya kemudian RUU pemilu yang dirubah begitu ya dan lain sebagainya, apakah memang saat ini itu kita sudah masuk ke musim politik nih, Mas? Lagi-lagi Mas Aap dan juga Mas Icang, apakah terlalu dini jika kita sudah memulai pra-kontestasi politik 2029 ini saat ini? Nah, kalau lo pakai istilah prakontestasi, sebetulnya Cang ya, gue pribadi nih Cang, yang sudah lama bergelut dalam dunia ini gitu ya, baru memproyeksi Neng, untuk ancang-ancang itu mungkin 2027 awal atau pertengahan. Oke, tahun depan lah ya. Tahun depan. Tapi ya, dengan pemantik Pak Jokowi ini, itu. Ini indikator utama ini lebih dini nih ya. Udah memutuskan safari politik. Terus gue lihat indikator ini lebih dini, ini positioning masing-masing parpol Jang sudah mulai juga nih. Mulai itu berapa statement ke arah tertentu ya gitu ya. Iya, ya kita sebut aja. Apa di mana gitu kan. Iya, misalnya nih kemarin kan ada demo di Tenggarai, misalnya PDIP terlibat dalam demo itu karena salah satu tokoh utama. Kehadiran salah satu tokoh ya. Iya, Mas Andi Wijayanto di situ gitu. Kemudian banyak menimbulkan pertanyaan parpol-parpol dalam koalisi. Misalnya kemudian Nasdem melalui Mbak Irma Caniago mempertanyakan posisi PDIP seperti apa. Yang cukup keras PKB melalui Cak Jazil Jazilul Fawait, Wakil Ketua PKB menanyakan posisi PDIP. Kemudian yang relatif cukup elegan, Mas Ahaye. Mas Ahaye waktu itu kan ditanya juga Mas, beliau nggak langsung serta-merta ngomong kan. Cukup elegan sih bahwa partainya kan sudah melalui masa macam-macam ya. Pernah jadi oposisi, ruling party juga, oposisi juga. Kalau jadi ruling party ya pastinya pengen lah mendeliver semua kebijakan. Jadi oposisi ya wajar lah ada perbedaan pandangan, tapi ya tolong mungkin sampaikan dengan elegan. Jangan sampai kepentingan partisan itu melampaui kepentingan bangsa. Nah, gitu loh. Itu lebih elegan. Nah, itu tujuannya untuk apa? Kalau gua iris secara lebih jauh, ini sebetulnya positioning untuk memperebutkan posisi pemilih. Kan kita tahu ya, kalau memang gua sederhanakan nih Jang ya, pemilih itu kan bisa diklasterkan untuk Indonesia. Ini sederhana banget nih. Nasionalis, pluralis, kemudian Islam moderat, pluralis gitu, sama Islam ideologis gitu. Nah, kalau kita pecah-pecah itu, mayoritas itu Cang, dengan basis pemilih yang semacam ini, itu nasionalisnya yang paling banyak gitu ya. Ini gue udah bikin catatan ya. Partai Nasionalis Pluralis itu 68% loh Cang. Ya, ini tidak melibatkan PKB dan PAN. Nah, PKB PAN ini gue masukkan sebagai Islam moderat yang pluralis gitu. Kan basis pemilihnya Islam, tapi sebetulnya secara ideologi itu bukan memakai ideologi Islam. Nah, untuk pemilih yang identitas Islam ideologisnya itu cuma sekitar 13,8% tuh. PKS, P3, Gelora itu kan memang asasnya kan asas Islam. Nah, yang menjadi menarik apa yang dilakukan Pak Jokowi, kemudian repositioning dari partai-partai besar ini semuanya partai nasionalis nih. Dan ini pertarungan sebetulnya. Nanti pemenang menurut gue yang di 2029 ini siapa yang berhasil melakukan atau membuat poros baru di pemilih-pemilih nasionalis, itulah yang akan banyak menangguk suara. Dan saat ini salah satunya itu dilakukan Pak Jokowi itu. Kenapa? Sebetulnya kalau kita merujuk hasil 2024, PSI udah 2,8% Cang. Hanya tinggal butuh 1,2% ya. Untuk kemudian bisa terhantar jika nanti parliamentary threshold-nya, ambang batas parlemennya masih 4%. Dan ini mungkin di kepala Pak Jokowi nih, gua lagi mengasumsikan secara pribadi gua, dalam pandangan pribadi gua, mungkin Pak Jokowi berpikir nih, 1,2% kalau gua ambil kemarin pemilih gua yang masuk PDIP bisa nih. Bisa kali. Bisa. Dan itulah yang kenapa kemudian simbol langsung itu menurut gua Cang. Dan juga simbol politiknya itu langsung mengarah ke PDIP. Ini juga Mas, banyak orang juga menilai ya, ini semacam jadi ajang pembuktian masing-masing. Pembuktian apa? Kalau tadi kan Mas Aap sudah menyinggung dengan ini ya cukup tajam ya, disasosiasi. Pak Jokowi dengan PDIP. Sama juga Mas dengan sebaliknya. Apa? PDIP ini mungkin pengen membuktikan bahwa waktu itu Jokowi gede karena PDIP aja. Oh iya. Jadi dua arah ini arahnya kan. Jadi ketika sekarang Pak Jokowi mungkin ya punya kendaraan baru yang mungkin belum formal, nanti paling tidak bisa mengantarkan PSI ke parlemen, dia bisa bilang bahwa memang ini gara-gara gua loh. Nah, postulat lu juga, kalau kita
ikuti kepada diskursus isu juga relevan tuh, Cang. Ya. Kan dari dulu misalnya soal ijazah gitu. Ya. Bu Mega kan nggak pernah berkomentar tuh. Nggak pernah. Kemarin berkomentar tuh. Oh, sempat ya? Iya, tunjukin aja gitu. Ya, tapi kan ya tipis-tipis aja. Gitu. Tapi kan yang kemudian sekarang mempersoalkan adalah mereka-mereka yang ada di PDIP sekarang, Mas Petor. Oh iya. Iya kan? Artinya memang negasi ini sudah datang dari dua arah, Cang. Betul. Kan saling pembuktian nih. Saling pembuktian. PDIP ingin membuktikan bahwa gue besar nggak gara-gara lu juga dari Pak Jokowi. Ini pengen gue tarik lagi simbolnya. Udah cukup sarkas nih, beberapa politisi PDIP sudah masuk ke misalnya isu ijazah gitu. Pak Jokowi membalasnya nginjak kepala kerbau. Wah, ini seru nih. Ya, oke. Untuk menutup segmen, Mas Aam dan juga Mas Icang mungkin menyimpulkan dari apa yang sudah kita bahas di topik kali ini bagaimana? Mas Kalau Icang, saya silakan. mungkin ini agak normatif ya, Mas Aam dan Tia ya. Tapi saya juga ngelihat ini, tadi kan kita sempat singgung ya, semacam ini ada pisau beda game teori, seolah-olah ini permainan. Memang iya, ini real politik permainan Mas ya. Tapi gue tetap Mas ya, mungkin biar nggak terlalu kering. Ada kritik dari gue Mas. Gimana? Bahwa jangan sampai gitu ya, pragmatisme itu kalau kata tadi AHY ya, itu partisan melampaui kepentingan publik gitu loh Mas. Karena mau gimana pun kan pejabat dipilih untuk jadi pelaksana undang-undang Mas ya, konstitusi. Mungkin bisa gue ibaratkan kayak penjual makanan Mas ya. Jangan cuma nyari untung tok. Jangan politisi itu melihat voter sebagai angka di Statistik aja ya? Statistik lembaga survei ataupun di C1, di TPS gitu Mas ya. Tapi tolonglah juga jangan diabaikan kualitas dari makanan, kualitas dari layanannya gitu loh ya. Makanya kebijakan publik untuk kemaslahatan masyarakat luas itu harus diperhatikan. Karena kalau gue ngelihat kayak penjual makanan Mas ya, kayak politisi yang juga ada unsur for the love of the game, karena dia mencintai makanan yang enak seperti apa, itu akan ini ke otomatis orang berbondong-bondong ke warungnya gitu loh. Iya. Jadi jangan cuma pragmatis itu lihat voter sebagai angka tok gitu loh. Mas. Layani dengan hati. Lah iya, itu otomatis lah akan datang berduyun ke partai gitu loh Mas. Paling gitu sih mungkin sih. Oke, dari Mas Aam silahkan. Nah, kalau gua agak ontologis aja, Cang. Gua mau melihat 2024 ini adalah pertarungan cukup luar biasa untuk memperebutkan pemilih nasionalis, Neng. Dan kalau gue bisa klasterkan, pemilih nasionalis sekarang ini menjadi perebutan 4 sektor sekaligus. Satu, nasionalis yang berbasis Soekarno. Udah nggak akan kemana-mana ini. Gue kan pernah sama lo, pernah mengkaji pemilih loyal PDIP, ya kan, berdua. Pemilih PDIP tidak akan kurang dari 10%. Pasti 10%, rentangnya di 10-14%. 14% waktu itu kalau nggak salah. 14% hasil kajian kita gitu. Nah, gue mau nyari angka aman di atas 10%. Gitu. Jadi kalau temuan kita 14%. Yang nomor 2, nasionalis yang berbasis Prabowo Subianto. Beliau juga nasionalis gitu ya. Ini yang saat ini tidak cenderung religius kanan gitu, tapi mereka juga nasionalis yang saat ini berkiblat sama Prabowo yang sekarang mungkin secara ideologi sosialis lah gitu. Berbau kerakyatan lah. Berbau kerakyatan gitu. Kemudian nasionalis yang ketiga ya nasionalis Jokowi, Cang. Ini yang kemudian sedang diambil lagi sama Pak Jokowi dengan cara langsung menegasikan oleh injakan kepala kerbau. Dan nasionalis berikutnya, nasionalis yang sekarang tersebar di banyak partai ini, Cang. Jadi ada yang di PKB, ada yang di PAN, ada yang di Golkar gitu. Nah, yang semacam ini nanti akan menjadi pertempuran perkutan pemilih nasionalis karena ansih pemilih Islam untuk yang kanan 13%-an, Cang. Kalau kita merujuk peserta pemilu 2024. Akhirnya apa yang dilakukan Pak Jokowi menjadi rasional bahwa saat ini Pak Jokowi mencoba menghantarkan partai yang diketuai oleh putranya untuk lolos parlementer tersebut dengan cara mengambil suara yang dulu disumbangkan dalam tanda kutip kepada PDIP. Itulah kenapa kemudian simbolnya kepala kerbau, anggap aja itu banteng yang sedang diinjak. Oke, Mas Aam dan juga Mas Icang, ini rasanya di segmen ini begitu ya, di episode ini kita harus sudahi ini Mas Aam dan juga Mas Icang karena memang durasi juga sudah habis. Kalau misalnya dari saya nih Mas Icang, Mas Aam begitu ya, untuk menutup sebagai seperti ini. Kalau simbol politik ini mudah
mulai dibaca hari ini begitu ya, modal politik juga mulai dikumpulkan dari sekarang dan aturan main pemilu pun sedang disusun. Apakah ini berarti pemilu 2029 sesungguhnya sudah dimulai? Sudah. Oke, atau kita hanya sedang menyaksikan fase awal dari sebuah kontestasi yang akan terus berkembang dalam beberapa tahun ke depan. Oke. Kita nantikan ya, Mas Am dan juga Mas Icang. Dan kita nanti akan sering bahas ini nih. Pasti, karena panjang. memang perjalanannya ternyata Panjang. sudah dimulainya sekarang nih, gitu ya, Iya. untuk perjalanan politik kontestasi di 2029. Mas Am dan juga Mas Icang, terima kasih banyak atas ulikannya di episode kali ini. Sahabat Ngutik juga pemirsa Sinpo TV, terima kasih telah menyaksikan kami di episode kali ini. Dan juga saya mau mengingatkan, mengajak Anda sekalian bagi yang ingin kembali menyaksikan tayangan kami, yuk langsung saja kunjungi kami di sosial media kami Skala Survei Indonesia SSI Official. Dan akhir kata, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam ngutik. Kita sudah selesai ngulik politik. Oh yeah. Berkolaborasi dengan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk berdiskusi, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya.